Itulah yang membuat Pak Ferdy Sambo dipatsus dalam hal itu. Jadi BAP yang berbohong itu, Pak Ferdy Sambo akhirnya dipatsus di tanggal 6. Tanggal 8, Pak Ferdy Sambo akhirnya mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan. Dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu, dan di tanggal 8 itu pula Pak Ferdy Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukti yang kami sampaikan itu jelas membuktikan bahwa yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Ya, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdy Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Nah, detailnya nanti Mas Febri yang akan menjelaskan. Itu poin yang paling utama menurut kami. Ya, tadi kami menghadirkan 35 bukti ya. Teman-teman mungkin bisa mendengar, menyimak juga tadi ada beberapa yang foto, video, kemudian ada dokumen, ada peraturan, ada putusan, baik putusan pengadilan ataupun putusan Dewan Pers, dan bahkan ada bukti informasi-informasi hoax ya yang ditujukan pada para terdakwa selama proses penegakan hukum ini berjalan. Tadi akhirnya kami bisa membacakan judul-judul dari 35 bukti tersebut. Sebenarnya kami berharap majelis hakim memberikan hak yang seimbang baik pada jaksa penuntut umum ataupun pada terdakwa dan penasihat hukum untuk menghadirkan bukti-bukti dan menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Sayangnya seperti yang kita lihat bersama, terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk bisa menjelaskan bukti-bukti yang kami ajukan. Padahal ada azas yang sangat mendasar ya dalam proses peradilan itu, bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan dan didengar dan dipertimbangkan secara sama. Nah, kami tentu saja menyayangkan hal seperti ini terjadi tadi. Tapi tentu kami tetap menghargai majelis hakim, meskipun ada beberapa catatan tadi yang kami sampaikan secara langsung pada majelis hakim agar dipertimbangkan seperti itu. Nah, 35 poin bukti tadi beberapa bagian sudah dijelaskan oleh Bang Arman. Saya ingin berikan highlight untuk beberapa hal yang lainnya. Misalnya ada bukti putusan-putusan yang kami ajukan ya, ada 4 putusan, sebenarnya masih banyak putusan-putusan lain, tapi ada 4 putusan yang kami ajukan yang membuktikan setidaknya 3 poin penting dari rangkaian persidangan sebelumnya. Pertama, membuktikan di sana bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan motif dalam sebuah perkara pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Jadi banyak pihak sebelumnya, misalnya ada yang mengatakan dalam kasus besar sebelumnya seperti kasus Jessica begitu ya, dengan terdakwa Jessica pada saat itu motif tidak wajib dibuktikan. Nah, ternyata di putusannya tidak demikian. Majelis hakim tetap mempertimbangkan motif tersebut, dan majelis hakim juga mempertimbangkan di putusan-putusan yang kami ajukan sebagai bukti ini. Poin kedua yaitu dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita bicara soal pasal 340, kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, wajib dibuktikan terdakwa atau pihak yang dituduh melakukan pembunuhan berencana itu melakukannya dalam jeda waktu tertentu dan dalam keadaan tenang. Nah, frase dalam keadaan tenang ini sebenarnya dikenal sejak pertama kali pasal 340 ini disusun di KUHP Belanda pada saat itu. Ada perdebatan di parlemen pada saat itu, dan ada penjelasan dari Menteri Kehakiman di Belanda pada saat itu tentang keadaan tenang yang wajib dibuktikan terkait dengan aspek dengan berencana tersebut. Itu konsisten juga di beberapa putusan, dan kita tahu kalau dihubungkan
dengan bukti ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Jadi ini jaksa penuntut umum ya yang menghadirkan ahli psikologi forensik. Kami tidak menghadirkan ahli psikologi forensik tersebut. Jaksa penuntut umum mengajukan ahli psikologi forensik yang justru mengatakan dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukannya bahwa Pak Ferdi Sambo pada saat itu dalam keadaan emosional intens, tidak dalam keadaan tenang. Jadi sangat berkesesuaian bukti ini dengan bukti-bukti yang ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, poin yang juga penting dalam putusan-putusan tersebut adalah terkait dengan perbuatan bersama-sama. Jadi kalau jaksa kan mengajukan dakwaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP selain pasal 340 dan 338 ya. Di sana ada bagian turut serta. Jadi kalau bicara soal perbuatan bersama-sama, di putusan yang kami ajukan jadi bukti ini harus ada kesamaan kehendak, harus ada meeting of mind yang terwujud dan dibuktikan dari setiap pelaku. Nah pertanyaannya, dalam perkara ini, kapan meeting of mind tersebut terjadi? Kami tidak menemukan ada bukti kesamaan kehendak dari pihak-pihak yang jadi terdakwa dalam perkara ini. Satu-satunya, itu pun masih jadi perdebatan, adalah pertemuan antara Pak Ferdi Sambo dan Richard. Dan keterangan Richard tersebut juga berdiri sendiri, tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Lalu pertanyaan hukumnya, apakah jaksa mampu untuk membuktikan adanya kesamaan kehendak? Menurut kami, jaksa tidak mampu membuktikan adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind dalam konteks bersama-sama tersebut. Jadi itu 3 poin. Nah, berikutnya juga ada beberapa bukti-bukti yang lain yang kami ajukan, misalnya terkait dengan peraturan Kapolri yang mengatur salah satunya tentang bagaimana melakukan pemeriksaan lie detector seperti itu. Di satu sisi ada perdebatan di ahli hukum, di praktisi hukum dan di ahli psikologi tentang penggunaan lie detector, valid atau tidak validnya. Banyak yang mengatakan tidak valid gitu. Di sisi lain ada dugaan pelanggaran peraturan Kapolri yang dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan poligraf tersebut. Dan kemarin kita simak juga para ahli mengatakan kalau prosedurnya dilanggar dalam pemeriksaan poligraf, maka buktinya jadi tidak valid. Nah itu juga kami sampaikan sebagai bukti tadi untuk memperjelas. Harapannya sih kami bisa menguraikan lebih lanjut ya, tapi sayangnya tadi tidak diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Dan terkait dengan serangkaian foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Ferdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu. Itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Bang, tadi dari salah satu 35 bukti itu ada menyertakan video dan foto soal Joshua clubbing, itu maksudnya apa, Bang? Apa yang coba di delivery dari penyampaian bukti itu? Di rangkaian persidangan sebelumnya, kami membaca hasil pemeriksaan psikologi forensik tentang profil para tersangka dan
profil korban, juga profil para saksi. Itu sudah kami konfirmasi dengan beberapa saksi-saksi, dan tentu saja selain bukti keterangan saksi, dibutuhkan bukti foto salah satunya agar lebih melengkapi kebenaran yang sedang diungkap di proses persidangan ini. Yang kedua, dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, kalau bicara soal pasal pembunuhan, kita tidak hanya bicara tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja, tapi kita bicara tentang aspek-aspek lain yang tidak bisa dipisahkan. Satu, misalnya kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Nggak mungkin orang tiba-tiba melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana misalnya, tanpa